Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mohon maaf, ini saya kembali melakukan wawancara lagi terkait masalah yang saya identifikasi di tugas PPG saya kemarin. Nah, ini ada dari 11 yang masalah yang saya hadapi itu yang saya angkat di sini dua. Yang pertama itu peserta didik kesulitan dalam memahami materi kimia tertentu. Yang kedua itu kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Untuk permasalahan yang pertama ini, peserta didik kesulitan dalam memahami materi kimia tertentu itu setelah mengeksplor sumber penyebabnya, itu akar penyebab masalahnya itu adalah metode pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran ini kira-kira wajib punya solusi terkait kira-kira metode apa yang cocok untuk masalah kesulitan memahami materi kimia. Baik. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran kimia, di mana peserta didik kesulitan dalam memahami materi kimia yang tertentu. Nah, metode yang dilaksanakan atau digunakan di dalam pembelajaran supaya peserta didik mudah dalam memahami materi kimia, diantaranya adalah metode yang pertama, metode diskusi, kemudian metode tidak lepas juga dari metode ceramah, karena kan segala sesuatunya itu metode apapun yang diterapkan di dalam pembelajaran tidak lepas dari menggunakan metode ceramah. Nah, bagaimana guru itu menjelaskan materi-materi yang prinsip yang sulit dipahami oleh siswa di dalam materi kimia. Kemudian mungkin dikasih juga metode diskusi, permasalahannya diangkat dulu, yang mana materi yang sulit dipahami itu. Kemudian kita balik memberikan permasalahan kepada siswa supaya siswa berusaha untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kesulitan yang mereka hadapi, dengan nantinya kan ada metode diskusi, tanya jawab di dalam pembelajaran, sehingga permasalahan materi-materi yang sulit dipahami oleh siswa itu bisa sedikit demi sedikit bisa teratasi. Kemudian tidak lepas juga dengan mempersiapkan materi konkret dari materi yang sulit itu. Nah, seumpama ada memakai rumus-rumus atau ada yang perlu untuk dikonkretkan dari hal yang abstrak tadi, makanya tidak lepas juga dari bagaimana mempersiapkan alat peraga atau alat pendukung yang lainnya supaya mudah, karena kadang-kadang hal yang abstrak itu sulit dipahami, tapi ketika jadi konkret, ada benda nyatanya dan mereka langsung praktek, itu bisa mengatasi permasalahan kesulitan dalam memahami yang kan tidak semua juga kan materi kimia itu sulit, hanya hal-hal yang tertentu. Nah, hal yang tertentu inilah yang bagaimana kita mencarikan metode yang tepat, seperti tadi ceramah dan penjelasan yang mudah dipahami oleh siswa, kemudian metode diskusi, kemudian juga metode bisa sambil umpamanya terkait dengan alam lingkungan, ya bawalah keluar dari kelas peserta didik itu untuk mengamati langsung di lapangan. Ya. Tadi tuh solusinya ada metode ceramah tetap ya, Ya. terus diskusi dan tanya jawab ya. Ya. Oke. Kelebihan dari metode itu apa?
Kalau kelebihannya ya itu tadi mudah untuk dipahami oleh siswa, kemudian siswa juga akan bisa terlibat langsung di dalam pembelajaran itu. Ada kelemahannya pasti. Kelebihannya kan tidak semua siswa juga bisa memahami, bisa langsung paham dengan metode yang dilakukan. Semuanya ada kelebihan dan kekurangan, tetapi kita cari metode yang kekurangannya sedikit. Nah, Baik, sekarang untuk masalah yang kedua ini kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Akar penyebab masalahnya di sini adalah strategi pembelajaran. Nah, menurut Bu Haji ini kira-kira solusinya apa? Menggunakan strategi apa sih yang cocok untuk mengatasi kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik? kalau terkait dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik, strategi yang digunakan bagaimana seorang guru itu memancing siswa untuk dia berpikir kritis, kemudian memancing untuk dia kreatif. Di sini artinya kan tidak lepas juga dari apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana untuk siswa itu dipancing untuk berinovasi. Itu kan menimbulkan di situ kreatif untuk membangun bagaimana dia menciptakan hal-hal yang baru terkait dengan pembelajaran, menciptakan umpamanya kita suruh mereka praktek yang terkait juga dengan P5 kan, P5, P2RA. Itu tidak lepas dari itu bagaimana memancing kreativitas siswa untuk menciptakan sesuatu yang terkait dengan metode materi yang diajarkan. Kemudian kalau berpikir kritisnya, kalau ini kan saling keterkaitan, ada antara berpikir kritis dan kreatif. Kalau dia sudah berpikir kritis, insya Allah akan menimbulkan kreativitas, sehingga siswa itu kita harus selalu memancing siswa untuk bagaimana dia memunculkan pemikiran-pemikiran. Kita pancing dia dengan masalah-masalah yang bisa mereka berpikir kritis, mengkritisi. Umpamanya kasihlah masalah yang kita sengaja bikin dia tidak tepat. Apakah mereka kritis menelaah masalah yang disampaikan itu? Nah, kemudian untuk kreatif itu bagaimana kita memancing siswa untuk membuat sesuatu berinovasi dalam kaitannya dengan pembelajaran. Misalnya ada umpamanya di materi kimia itu yang kita sajikan, tetapi butuh untuk bagaimana mereka berkreasi di dalam materi itu. Jadi seperti itu. Berarti tadi dikasih masalah gitu ya. Dikasih masalah dan dipancing apakah mereka bisa berkritis dan bisa kreatif. Oke, jadi apa kelebihan dari solusi yang disarankan tadi? Kalau kelebihannya kan artinya permasalahan kan tadi kurang kritis, kurang kreatif. Jadi kelebihannya kan memancing siswa untuk bisa mendidik, memberikan kemampuan atau bagaimana untuk dia bisa kreatif dan kritis dalam menghadapi permasalahan yang dikasih. Tapi kelemahannya pasti ada. Kalau kelemahannya pasti ada lah, yang dari kita memberikan masalah-masalah, kemudian siswa ya sekianlah yang bisa berkreasi dan berpikir kreatif, dan tentu ada di antaranya yang kurang mampu untuk itu. Jadi semuanya ada kelebihan kekurangannya. Nah, kekurangannya itu bagaimana kita meminimalisirnya supaya yang muncul adalah
kelebihan dari masalah yang memancing siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Ya. Ya, itu saja Bu Haji pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk jawabannya. Semoga solusinya bermanfaat untuk saya. Ya, mudah-mudahan sukses. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.